Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa bukan? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak. Tema kita pada pagi hari ini, Tuhan yang memimpinku. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kita menari di rumah bersama-sama ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu ini terambil dari titahnya yang ke-7 beserta maksudnya. Titah yang ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita meminta kekuatan pada Tuhan agar dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hanya oleh darah Yesus kita beroleh keselamatan. Kita dipulihkan, kita ditebus, kita disucikan. Kita bernyanyi pujian ini bersama-sama, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada minggu ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kita bersama-sama mengucapkannya ya adik-adik. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Amin. Adik-adik, cerita firman kita pada hari ini menceritakan tentang Daud mengalahkan Goliat. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Goliat datang dengan membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya tak. Goliat mati, puji
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Hanya Dekat Allahku. adik-adik semua, senang pagi hari ini kakak dapat bertemu kembali dengan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, angkat kedua jempolnya, katakan yes. Baiklah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik hati, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali menggiatkan adik-adik sekolah minggu HKBP Volker untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu dan nyatakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kakak sekolah minggu kami. Berkati juga semua adik-adik sekolah minggu supaya mereka duduk tenang dan tertib
bisa mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan memimpinku. Terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil. Perikop ini menceritakan tentang perkelahian Daud dan Goliat. Kisah ini tentu sudah tidak asing buat kita semua ya adik-adik. Kita tahu Daud seorang gembala yang melawan Goliat yang berbadan besar seperti raksasa. Daud yang hanya membawa perlengkapan sederhana, yaitu batu yang ada di dalam kantung dan kemudian umban atau ketapel. Sedangkan Goliat yang berbadan besar itu tadi seperti raksasa membawa berbagai senjatanya, ketopong, perisai, pedang, tombak dan lembing, layaknya seperti seorang prajurit yang ingin berperang. Tetapi akhir dari cerita ini adalah Daud yang membawa perlengkapan sederhana itulah yang menang. Adik-adik, tentu kalian ingin tahu ya, apa sih rahasia kemenangan Daud ini? Yuk, pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk melihat hal-hal yang membuat Daud menjadi pemenang melawan Goliat. Rahasia kemenangan Daud yang pertama adalah Daud memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap bangsanya. Sejak dulu, bangsa Filistin adalah musuh terkuat bangsa Israel. Bangsa Filistin sering sekali menghina dan merendahkan bangsa Israel. Seperti firman Tuhan hari ini di ayat 42, Goliat menghina dan merendahkan Daud. Itulah sebabnya mengapa Daud memiliki keberanian
untuk melawan Goliat karena rasa cintanya terhadap bangsanya. Kedua, Daud berperang dengan nama Tuhan di ayat 45. Artinya, Daud meletakkan Allah di posisi paling depan sebagai pemimpin perangnya. Adik-adik, apakah yang menjadi persoalan terbesar dalam hidupmu saat ini? Apakah tugas-tugas sekolahmu yang menumpuk setiap hari? Atau kalian kurang paham atas penjelasan guru-guru kalian selama belajar secara daring? Atau mungkin ketakutan kita terhadap wabah virus corona? Semuanya itu dapat membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi seperti Daud yang mengandalkan nama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupnya, maka kakak mengajak adik-adik semuanya, kita semuanya mengandalkan Tuhan. Mari kita menggunakan nama Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan untuk dapat mengalahkan, mematahkan semua yang menjadi kesulitan-kesulitan kita. Rahasia ketiga kemenangan Daud adalah Daud tidak mudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi penghinaan Goliat saat itu. Siapa di sini adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca? Nah, adik-adik tidak boleh putus asa, harus rajin belajar huruf-huruf, rajin belajar membaca sama mama dan papa ya. Pasti suatu saat kalau adik-adik rajin, maka adik-adik akan bisa membaca. Begitu juga dengan adik-adik di kelas besar. Kalau lagi bikin PR matematika, jangan mudah menyerah. Kalau tidak bisa, tanyakan kepada mama atau kakakmu. Terus berusaha, terus mengulang. Dan tanyakan juga kepada gurumu. Jangan malu. Pasti suatu saat kalian akan bisa menaklukkan soal-soal matematika yang diberikan guru. Yang keempat, Daud mempersembahkan kemenangannya untuk mempermuliakan Tuhan, agar Tuhan semesta alam disembah oleh bangsa-bangsa. Adik-adik, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar, maka Allah akan memberikan keberhasilan dan kemenangan untuk kita. Bagian akhir dari khotbah ini, kakak mau ajak adik-adik melihat faktor kegagalan Goliat adalah karena kesombongannya. Orang-orang yang merasa dirinya paling hebat dan sering mengecilkan orang lain, itu adalah awal dari kehancurannya. Sebab itu, adik-adik, kita tidak boleh sombong ya. Kita harus memiliki sikap yang humble seperti Daud. Demikianlah firman pagi hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, sebagai aktivitas kita minggu ini, kakak memberikan teka-teki silang di bagian akhir khotbah ini. Nah, kalian dapat menuliskan jawabannya di buku, lalu jawaban tersebut difoto dan dikirimkan secara japri kepada kakak kelasnya masing-masing. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Tuhan yang baik, kami bersyukur pelajaran tentang Daud yang rendah hati, yang mempermuliakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupnya, sehingga Tuhan, Daud boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah kami semua anak-anak-Mu, sekolah minggu HKBP Volker,
supaya kami juga menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kami. Tidak mudah putus asa. Kami juga boleh menjadi anak-anak yang rendah hati. Kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan pagi hari ini bagi kami. Berkatilah Tuhan, anak-anak kami yang masih kecil ini, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama setinggi-tingginya langit. Semuanya pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi bersama-sama setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih. Kita masih bisa mengadakan ibadah, mengikuti ibadah bersama adik, kakak, bersama keluarga di rumah. Kita bersaat teduh sejenak yuk.
Adik-adik, jangan lupa hari Sabtu ini kita ada ibadah dua mingguan. Nanti adik-adik mengikutinya via Google Meet seperti biasa jam 4:30 sore. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semuanya. Dadah. God bless you. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.